Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik dari Universitas Terbuka dengan nomor NIM 0526169117. Mata kuliah Media Teknologi. Saya akan mempresentasikan perpustakaan konvensional ke era digital, yaitu perpustakaan adalah pusat pembelajaran, penelitian, dan pertukaran budaya selama berabad lamanya. Dahulu, perpustakaan konvensional lebih fokus pada koleksi fisik dan layanan tatap muka. Tapi saat ini, perpustakaan menghadapi tantangan literasi dan kurangnya pemanfaatan oleh siswa-siswi yang lebih memilih mengakses informasi lewat internet. Perpustakaan digital memberikan solusi dengan menyediakan koleksi dalam format elektronik dan lebih hemat biaya juga ya. Untuk meningkatkan literasi, perpustakaan perlu beradaptasi dengan digitalisasi dan menciptakan inovasi yang relevan dengan era globalisasi, menjadikan lebih dinamis dan berdaya saing dalam masyarakat yang berkembang. Dulu, pustakawan mula-mula menggunakan alat tulis semacam stylus yang terbuat dari bulu angsa, kemudian menjadi pena. Selanjutnya, pena menjadi ballpoint yang sekarang, dan kartu katalog juga dulu ditulis dengan tangan. Lalu sekarang pustakawan menggunakan mesin ketik. Kini katalog cukup dibuat menggunakan komputer. Era globalisasi memang menimbulkan perubahan pola hidup yang lebih modern. Fungsi peran perpustakaan yaitu dibedakan menjadi 5 jenis. Jelaskan dari perpustakaan nasional, yaitu berfungsi menyusun bibliografi nasional, menyimpan memutakhirkan koleksi yang besar dan representatif termasuk buku negara. Kedua, perpustakaan umum yang berfungsi melayani penduduk secara gratis atau dengan pungutan biaya yang minimum. Dan yang ketiga, perpustakaan khusus, yaitu fungsinya dikelola pustakawan atau spesialis sebuah subjek lebih serta membawa misi memperoleh, mengorganisasi, dan menyediakan akses ke informasi dan pengetahuan guna menunjang tujuan badan induk yang membawahi perpustakaan seperti perpustakaan kedokteran, perpustakaan musik, dan ada juga perpustakaan seni dan sebagainya. Keempat, perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber belajar dan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Dan yang kelima, perpustakaan perguruan tinggi, yaitu untuk pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat. Fungsi dan perpustakaan nasional ini misalnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang mengumpulkan semua terbitan tentang Indonesia, baik yang diterbitkan di Indonesia maupun luar negeri. Setiap perpustakaan nasional melaksanakan pengumpulan materi mengenai negaranya dan diberi nama hampir sama, misalnya bibliografi Mexiana, yaitu negara Meksiko,
yang melaksanakan jasa pinjam antar perpustakaan dan bertindak sebagai museum buku dan menyediakan khusus untuk lembaga pemerintah. Sedangkan perpustakaan umum terbuka untuk umum, tidak memandang perbedaan masyarakat, tidak membeda-bedakan, terutama yang dibiayai oleh dana umum seperti pajak, subsidi pemerintah daerah, serta dari pemerintah pusat. Keunggulannya juga bersifat cuma-cuma. Keanggotaannya juga bersifat cuma-cuma, tidak perlu membayar. Dan keunggulannya itu bersifat umum, tidak membeda-bedakan juga. Dan tidak perlu membayar. Contohnya seperti perpustakaan keliling yang mendatangi pemakai maupun di darat ataupun di laut ataupun di air. Tugas ini yang penduduknya pemukimannya jauh dari perpustakaan, seperti di desa-desa yang pelosok dan sebagainya. Perpustakaan khusus yaitu disebut pula dengan perpustakaan kerja, perpustakaan perusahaan, dan perpustakaan penelitian, dan perpustakaan teknis. Perpustakaan khusus ini dikhususkan untuk industri maupun perusahaan yang diorganisasikan oleh massa militer, dan kekurangannya itu memiliki buku yang terbatas. Sedangkan perpustakaan sekolah tujuannya membantu memperkuat pendidikan dalam misi dan kurikulum sekolah. Tersedia juga fasilitas komputer, multimedia, dan internet. Sedangkan perpustakaan perguruan tinggi dibandingkan dengan perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi ini terdapat ciri khas hubungan segitiga antara pustakawan, mahasiswa, dan pengajar. Selanjutnya, perkembangan perpustakaan di era digital. Selama akhir 1960 sampai 1970, otomasi dan operasi berbasis komputer mempengaruhi perkembangan koleksi dalam kaitannya dengan proses pengumpulan dan peningkatan efisiensi. Dan selama 1980 sampai 1990-an, inovasi layanan komputer memungkinkan pengguna untuk mengakses koleksi lokal dan konsorsium dari jarak jauh. Dan selama akhir tahun 1980 sampai 1990, koleksi digital menyebabkan lahirnya perpustakaan digital dan hibrida. Perpustakaan hibrida yaitu perpustakaan campuran yang menggabungkan koleksi fisik atau cetak dengan koleksi digital elektronik yang menyediakan informasi modern maupun tradisional yang bisa digunakan melalui jarak dekat ataupun jauh. Sedangkan digital mengakses informasi dari jarak jauh dalam berbagai format. Dan sejak tahun 2000, koleksi kolaboratif dan berbasis jaringan telah menghasilkan perkembangan sistem manajemen perpustakaan digital, repositori kelembagaan, dan kurasi data. Next yaitu sifat yang berubah dari koleksi lokal. Pergeseran dari sumber daya cetak ke sumber daya elektronik.
mendefinisikan kembali tanggung jawab dan praktek manajemen koleksi. E-resources mengharuskan perpustakaan untuk meninjau kebijakan dan prosedur pengembangan koleksi mereka dan mengubah organisasi tanggung jawab pendidikan dan pelatihan. Kerjasama dan kolaborasi diperlukan menghadapi berbagai tantangan baru. Penilaian dan evaluasi koleksi, yaitu keberadaan resources membutuhkan model dan alat baru dalam melakukan penilaian dan evaluasi koleksi. Tantangan perpustakaan digital. Di balik tantangan juga ada peluangnya. Tantangan perpustakaan digital yaitu akses teknologi, yaitu terbatasnya anggaran untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak, serta biaya pemeliharaan yang tinggi. Literasi digital, yaitu staf dan pengunjung perpustakaan seringkali kurang memiliki keterampilan digital yang sesuai hal tersebut akan berdampak pada kemampuan sumber daya digital secara efektif. Dan ketiga, perubahan budaya kerja. Staf perpustakaan harus beradaptasi dengan perubahan budaya kerja yang dibutuhkan di era digital, termasuk pembelajaran berkelanjutan beradaptasi dengan teknologi baru. Dan yang keempat, keamanan dan privasi. Mencangkup dalam penggunaan teknologi digital menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi pengguna, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan informasi. Keamanan dan privasi ini mencangkup jati diri pengguna yang sudah didata oleh perpustakaan, yang mengkhawatirkan pengguna tersebut identitasnya dikhawatirkan disalahgunakan. Peluang perpustakaan digital yaitu akses yang lebih luas. Teknologi digital memungkinkan mereka yang di wilayah terpencil dengan keterbatasan fisik ini bisa mengakses informasi tersebut. Inovasi layanan dapat mengembangkan layanan baru dan lebih inovatif seperti mengadakan layanan kursus literasi digital dan program pembelajaran online, tujuannya untuk menarik kelompok yang berbeda kalangan seperti kalangan muda dan kalangan dewasa, dan kolaborasi dan jaringan. Era digital telah membuka peluang bagi perpustakaan untuk berkolaborasi dari berbagai sumber daya dan pengetahuan dengan lembaga lokal dan internasional. Pengembangan profesional, peluang dan pelatihan untuk staf perpustakaan untuk meningkatkan dengan ketersediaannya sumber belajar online. Implementasi teknologi dalam perpustakaan, yaitu akses internet, tersedianya Wi-Fi, dan pelayanan multimedia, yaitu menyediakan DVD dan film, slide, mikro, dan sebagainya. Otomasi perpustakaan, yaitu seperti mencari katalog, mencari informasi lewat SLIM dan OPAK, pencarian lewat OPAK dan SLIM. Kesimpulannya, perpustakaan tradisional ke era digital adalah proses kompleks yang menghadapi tantangan seperti terbatasnya akses teknologi, rendahnya literasi digital. Tantangan ini membutuhkan investasi dan pelatihan teknologi dan perubahan budaya kerja. Teknologi digital juga menawarkan peluang untuk memperluas peran perpustakaan seperti akses informasi yang lebih luas dan inovasi layanan. Keberhasilan transformasi tergantung pada strategi efektif, seperti meningkatkan literasi digital dan berkolaborasi dengan institut lain. Dengan pendekatan proaktif dan adaptif, perpustakaan dapat tetap relevan
sebagai pusat pengetahuan di dunia digital yang berkembang pesat saat ini. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.